You're welcome. Lagi pada ngapain? Oh, tadi aku bantuin Mirsa, takutnya kepalanya kena pinggiran meja, makanya aku tutupin. Awas loh mas, nanti Mirsanya baper. Kamu suka bunganya? Suka banget. Emang cuma Mas Reza yang tahu bunga kesukaan aku. Ya udah, aku ikut kamu pulang ya. Oke. Ya udah. Saya pulang dulu deh. Bisa. Ini saya ada sedikit buat Mpok dan Mbak Mirsa. Selendangnya buat Mpok, gaunnya buat Mirsa. Jadi kagak enak, ini ngerepotin. Lu mah biasa banget ngasih hadiah-hadiah mulu buat gua sama Mirsa. Ini saya keinget aja tadi abis belanja di butik, ada yang cantik, keingetnya sama Positi sama Mbak Mirsa. Kagak ngapa-ngapa mulu sih. Kan kalau begini kayak lagi disogok gitu, kayak suruh mengungkapkan sebuah fakta. Maksudnya fakta perbestian kita. Emang mungkin love language saya begini aja kali Mpok. Jadi ya mohon diterima ya. Saya juga sekalian mau ngundang Positi dan Mbak Mirsa untuk dinner di Marigold Resto kalau Mpok ada waktu. Ini malam gua kagak bisa, ada acara. Tapi kalau si Mirsa ntar juga dikit lagi pulang dia mah. Maghrib juga. Kan dia gue usahain dulu dia, kalau bisa dikabarin. Maaf juga dadakan. Tadi saya baru keinget pas on the way ke sini, ya kayaknya saya pengen ngajak Mpok gitu. Bilang sama Mirsa ya, semoga gaunnya cocok dan nanti malam bisa dipakai. Ya, saya yakin banget kalau Mbak Mirsa yang pakai pasti cantik sekali gaunnya. Mbak Mirsa memang cantik luar dalam ya Mpok. Kalau si Mirsa kagak cakep luar dalam, suami lu kagak bakal demen sama si Mirsa. Apa sekarang aja laki lu masih kecintaan, kagak mau diceraiin. Tuh. Aduh, ini pasti mahal banget gaunnya. Udah pasti Mir, itu bermerek. Gua aja dikasih selendang kelihatan mehong. Tapi jujur ya Mpok, saya tuh agak gak nyaman gitu kalau terima hadiah kayak gini dari Mbak Karina. Apalagi sekarang kan saya tahu dia itu siapa. Ya, cuman saya dilema, saya harus gimana ya? Iya sih, gua ngerti apa yang lu rasain. Kalau gua jadi lu Mir, kagak kuat gua mah ya. Tiap hari ketemu sama bininya laki lu. Ya, setiap saya ngeliat mukanya Mbak Karina, saya jadi inget sama pengkhianatannya suami saya. Kalau lu kagak kuat, lu terus terang aja bilang sama dia. Kesian dia juga dibohongin mulu sama laki lu. Lalu berdua tersiksa. Masalahnya nggak bisa, Pok. Lah emang apa? Pak Reza bilang ke saya, katanya Mbak Karina itu punya penyakit jantung. Serius lu? Ya, alamat ini mah kita kagak bisa berbuat apa-apa. Jaga perasaan dia. Berdandan cantik kayak gini karena mau dinner sama papa. Jadi akhirnya nanti gak usah nungguin mama ya nak. Soalnya mama pasti pulangnya malam banget. Tidur sama oma dulu gak apa-apa kan? Akhirnya gak mau tidur sama oma. Loh, memangnya kenapa sayang? Nanti sebelum bobo oma dongengin ya? Gak mau ah. Oma dongenginnya serem tentang anak-anak yang durhaka. Kira takut.
Kalau mama dongengnya enak tentang princess. Udah, Akira tenang aja. Nanti Akira pilih Oma harus dongengin apa. Oma juga bisa kok dongengin Akira princess. Sekalian nanti Oma temenin Akira bobo. Ya sayang? Gak mau ah, Oma tidurnya ngorok. Kayak gitu tuh Ma. Akira maunya tidur sama Bimina aja, gak mau sama Oma. Udah, aku jalan dulu ya, Mam. Iya sayang. Dadah Mama, peluk dong. Peluk. Dadah, Hati Mama. ya, hati sayang. Assalamualaikum. Saya boleh minta tolong untuk jemputin Pok Siti sama Mbak Mirsa sekarang? Kenapa jemput mereka berdua? Saya ngundang mereka untuk dinner malam ini. Oh, bukannya kamu mau dinner sama Radit? Kalau ada orang lain jadi nggak romantis kan? Tapi saya menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan mereka. Dari kemarin kan ada aja halangannya. Bang Marco masih ada maps untuk ke tempatnya Positi kan? Yang di Gang 5 dekat sekolahnya Akira? Ada, masih tersimpan di map mobil. Ya sudah, kalau gitu minta tolong ya Bang. Iya kali. Ya, makasih. Sama-sama. Aku harus gimana ini? Kalau aku kasih tahu Uni, urusan pasti jadi panjang. Bisa-bisa Uni pasti ngegagalin rencana dinner ini. Tapi kalau nggak dikasih tahu, nanti aku yang disalahin. Mande gimana ini? Aduh, gawat darurat. Kamu nggak capek tiap hari mondar-mandir ke rumah aku? Enggak kok Mas. Aku tuh seneng banget loh ngebantuin, ngerawat kamu sama Aurel. Kan itu sebagai janji aku sama Kak Bella juga. Ya aku kasihan aja sama kamu. Kalau kamu terus-terusan nempel sama aku ya, mana mau ada laki-laki lain yang ngedeketin kamu. Kamu tuh masih muda, kamu berhak untuk bahagia. Kalian berdua itu adalah sumber kebahagiaan aku, Mas. Aku gak tertarik sama laki-laki lain semenjak aku janji sama Kak Bella. Jadi tolong gak usah paksa aku untuk pacaran sama orang lain ya. Ran, kalau soal ini kan kita udah pernah bahas sebelumnya. Aku tuh... Iya, kamu gak mau terbebani dengan amanat Kak Bella kan? Iya, aku tahu kok Mas. Ya, cuma takdir gak ada yang tahu kan Mas. Kita jalanin aja seperti air yang mengalir. Gawat darurat kalau pada ribut. Aduh, lagian juga kan Radit pilihnya Mirsa. Aduh, nggak kebayang sama Karina. Aduh, tapi untungnya Karina sampai sekarang belum tahu apa-apa. Apa telepon Uni aja ya? Aduh, tapi nanti kalau telepon Uni jadi malah nambah masalah, saya yang diomelin lagi. Aduh, gimana ini ya? Aduh, telepon lagi. Ya Uni. Markum, kamu sekarang ada di mana? Kamu sudah anterin Karina atau belum? Dan Radit udah datang atau belum? Ini saya harus jawab yang mana dulu nih? Ya semuanya lah. Iya, ini saya udah anterin Karina Uni. Tapi saya nggak masuk ke dalam. Jadi saya nggak tahu Radit udah sampai apa belum. Terus kamu sekarang ada di mana? Ini saya di jalan Uni. Saya disuruh Karina jemput Mirsa. Enggak. Kamu jangan jemput Mirsa. Pokoknya Mirsa nggak boleh ketemu sama mereka. Gimana caranya Uni? Makanya mikir dong Markum, mikir. Jangan semua tanya Uni. Udah deh, biar Uni yang beresin semuanya. Bahaya ini.
Gimana ini kalau Uli sampai duluan terus ribut sama Mirsa di rumah Rosalinda? Saya harus sampai duluan nih sebelum Uli datang. Aduh.